Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok, konstruksi bangunan sipil pada jabatan kerja ahli perencanaan jaringan drainase, yang beranggotakan Francisca Melania Patricia, Siti Mel Liana Rahimatin, dan Difadila Alif Tasarli. Baik, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian atau keterampilan mencerminkan adanya kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat atau standar baku yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Meliana Rahmatin. Pembahasan selanjutnya yaitu dokumentasi kerja. Dokumentasi kerja terdiri dari yang pertama, melakukan komunikasi di tempat kerja. Yang kedua, melakukan pekerjaan persiapan. Yang ketiga, melakukan pekerjaan survei dan investigasi lapangan. Yang keempat, merencanakan sistem jaringan drainase. Yang kelima, membuat detail desain jaringan drainase. Yang keenam, membuat rencana anggaran biaya. Yang ketujuh, membuat prinsip-prinsip rencana operasi dan pemeliharaan. Yang ke-8 yaitu membuat laporan perencanaan jaringan drainase. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia memiliki tujuan utama dan fungsi kunci. Tujuan utama yaitu merencanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan jaringan drainase. Merencanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan jaringan drainase. Fungsi kuncinya yaitu pengembangan diri dan fungsi umum, melaksanakan persiapan, melaksanakan pekerjaan perencanaan, evaluasi dan rekomendasi teknis. Fungsi utama yaitu pengembangan diri, pengembangan fungsi umum, melaksanakan pekerjaan survei lapangan, melakukan analisis kawasan perencanaan, merencanakan sistem jaringan drainase, membuat dokumen perencanaan, melakukan monitoring, dan koordinasi dan membuat rekomendasi. Fungsi dasarnya yaitu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terkait dengan pekerjaan perencanaan jaringan drainase, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan komunikasi perencanaan teknis drainase, serta program kerja pelaksanaan, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan drainase, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan kawasan bencana, membuat detail desain jaringan drainase, menyusun spesifikasi teknis, membuat rencana anggaran biaya, menyusun laporan kegiatan perencanaan jaringan drainase, membuat prinsip dasar rencana operasi dan pemeliharaan. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Francisca Melania. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan pekerjaan perencanaan jaringan drainase. Elemen kompetensinya yaitu yang pertama mengidentifikasi peraturan dan dokumen terkait dengan perencanaan teknis pekerjaan jaringan drainase. Kriteria unjuk kerjanya yaitu 1. Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 2. Peraturan dan dokumen K3 yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan lingkup pekerjaan. 3.
Daftar atau checklist peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan. Elemen kompetensi yang kedua yaitu melaksanakan ketentuan K3 terkait perencanaan teknis pekerjaan jaringan drainase. Kriteria unjuk kerjanya: 1. Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. 2. Penggunaan alat pelindung diri atau APD dan alat pengaman kerja atau APK dilakukan sesuai dengan ketentuan. 3. Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan. Kemudian elemen kompetensi yang ketiga yaitu mengevaluasi pelaksanaan ketentuan terkait perencanaan teknis pekerjaan jaringan drainase. Kriteria unjuk kerjanya yaitu pelaksanaan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan. 2. Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku. Kemudian 3. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan. 4. Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan uraian hambatan dan permasalahan. Kemudian peralatan dan perlengkapan K3 terdiri dari 1. Peralatan, yaitu alat perlindungan diri atau APD, 2. Alat pengaman kerja atau APK, 3. P3K. Kemudian 2. Perlengkapan, yaitu bendera, spanduk, dan rambu-rambu K3. Sekian persentase dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.